ketemu temen nih Pak Ustadz kan kita ngomongin tentang agama. Ternyata itu agama bukan hanya sebagai sebuah syarat formalitas, tapi menjadi keteguhan hati. Karena kalau kita udah mendapatkan tuntunannya, penuntunnya, kita teguh di hati, nggak gampang tergoyahkan. Punya pegangan. Coy. Hari ini kita juga ngebahas tentang memilih agama berdasarkan keturunan orang tua. Iya, itu betul. boleh atau tidak. Itu. Masya Allah. Tapi sebelum kita mau ngomongin tentang hal tersebut, kita nonton dulu buat sahabat-sahabatku. Kita tonton dulu videonya. Check it out. Check it out. Sebenarnya nggak setuju. Itu balik lagi ke diri masing-masing kita. Kalau misalkan kita ingin mengikuti orang tua ya silakan. Cuman kalau misalkan kita ingin jadi diri sendiri ya udah. Bisa jadi, nggak bisa disalahkan itu ya, setuju aja. Karena melihat orang tuanya menjalankan agamanya dengan baik, emang tugas orang tua juga harus menurunkan agamanya yang dianut masing-masing keluarga itu ke penerusnya. Setuju. Kenapa? Karena lahir dari orang tua Islam, ya saya harus ngikutin. Nggak setuju sih, Kenapa? karena kan banyak juga dari agamanya dari Muslim, anaknya bisa non-Muslim, dan sebaliknya begitu pun banyak. Tuh. Pak Ustadz. Tapi dari semua video saya masih ingat yang video yang sebelumnya tentang Agama sebagai syarat. Iya, yang ada satu yang bilang teman-teman saya iya, tapi saya tidak. Anda self-claiming ya? Saya tuh sampai ke bawah ini. Dia hebat juga ya, maksudnya dia bilang, dia ngomongin kasihan loh teman-temannya. Jadi kan kalau dia bergaul di mana terus dia nongkrong sama temannya, oh teman-temannya ini yang belum beri. Oh dia juga. Tapi kalau menurut pendapat Pak Ustadz nih tentang memilih agama berdasarkan keturunan orang tua itu gimana tuh tanggapannya Pak Ustadz? Jadi Rasulullah pernah bersabda tentang itu, diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda yang maknanya bahwa seseorang itu terlahir di atas fitrah sebetulnya. Lalu orang tuanya lah yang menjadikan dia beragama Nasrani, Yahudi atau juga Majusi. Tapi kesimpulan yang lebih lanjutnya, ya kita nggak bisa milih mau terlahir di keluarga yang mana. Saya nggak bisa pesan mau jadi cewek atau cowok, di keluarga Tionghoa atau tidak. Tapi insya Allah kita bisa milih mau wafat dalam keadaan seperti apa. Oh. Jadi saya yakinnya kayak gitu. Dan ya ending ini sih yang penting. Ya kita nonton film juga nungguin endingnya kan. Kalau ternyata sepanjang film bagus endingnya garing, kita bahkan bisa mencak-mencak sendiri. Nggak akan nunggu selanjutnya. Nggak akan nunggu selanjutnya. Sedangkan ketika kita bicara ending, dalam Islam ada yang disebut yang husnul khotimah. Wah ini udah kalau endingnya sudah baik, akhir yang baik, maka ya bismillah insya Allah dapat surganya Allah. Nah tapi masalah husnul khotimah itu bukan bicara mati karena apa, tapi mati sedang apa. Kalau misalnya contoh, matinya karena COVID kok, tapi dia sedang apa? Sedang sujud rakaat terakhir. Ih, bagus menutup hidupnya dengan ibadah. Atau misalkan, wih, dia meninggalnya di masjid kok, keren amat, tapi lagi ngapain? Lagi nyolong speaker, jatuh, ketimpa, ya kan jadi kurang baik juga. Jadi itulah ajakan untuk kita terus-menerus dalam kebaikan. Jadi istilahnya kapan aja dipanggil teh standby gitu teh. Oh, oleh sebab itu banyak teman-teman juga lihat kan di rumah sakit orang yang sudah menghadapi sakratul maut dibisikin oleh keluarganya. Ditalkin, Apa namanya? Talkin. Oh, ditalkin. Ya, dibimbing la ilaha illallah. Berarti itu kayak dituntun atau dituntun. Oh, karena kan kita juga lahir kan dibisikin juga, diazanin kan. Diazanin, Saya nonton di TikTok ada bapaknya salahnya takbir, dia takbir. Cuma lagi Saya waktu itu mau ketawa takut nanti dianggap menista agama, jadi saya cuma senyum tapi goyang badan. Dia juga. Tapi menanya lebih serius ya Pak. Iya. Berarti tapi kan orang tuanya Bang Mo kan berarti tadi sempat cerita bahkan kakek nenek di Konghucu ya atau di. Iya, dari papa ya, dari papa saya. Mau dibilang Buddha iya, Konghucu iya, karena kadang dia ke kelenteng, tak tahu, kadang dia ke Konghucu gitu. Yang penting dia agamanya adalah di KTP Buddha. Kan itu dari papa. Iya. Tapi kalau dari mama, Kristen garis keras. Oke, waktu nikah mereka Mama nikah pindah memang Buddha. beda. Oh ikut. Mama yang ikut. Iya, mama saya ikut ke papa. Cuman kan di saat papa kabur, mama sedang hamil, mama tidak beragama kembali ke Buddha atau tidak memeluk Kristen. Mama ikut satu
sekte. Oh, yang tadi. Namanya Children of God. Heeh. Nah, mama saya tuh ikut-ikut di sekte ini sampai itu tadi ending hidup. Oke. Matinya dia belum. Saya secara pribadi nggak tahu Pak Ustadz. Apakah mamaku kembali memeluk Kristen atau tetap dengan Buddha atau masih di sekte itu? Karena kan saya masih kecil. Tetapi yang saya ingat adalah mama saya meninggal diibadahkan ibadah Kristen. Sektenya masih ada nggak sih itu di sana sekarang? Udah dideportasi kan tahun 82 89 ada sekte aliran sesat di Indonesia, pemimpinnya dideportasi oleh Pak Soeharto. Abang aslinya orang mana sampai dideportasi? Orang Amerika. Oke. Semua sekte sesat di Indonesia itu dari luar negeri, nggak ada orang Indonesia. Ya kecuali mungkin untuk Islam ya. Tapi kalau untuk sesat yang berhubungan dengan penyesatan yang agak kesatanik itu pasti orang bule. Tapi kalau Muslim kan juga ada yang menyatakan, ya kan? Atau minimal aku jadi nabi dia. Ya ada. Dan herannya ada aja lagi yang ngikutin. Nah itu juga gue bingung tuh maksudnya. Itu mungkin karena faktor hanya beragama, karena warisan orang tua tapi tidak mengamalkan. Harus lebih kritis juga, makanya. Tadinya pengen nanya, kalau misal kebanyakan kan biasanya suka ada pertanyaan kayak gini, kalau orang tuamu, kamu muslim ya? Iya. Kalau orang tuamu bukan muslim, kamu bakal muslim juga nggak? Suka ada yang tanya gitu kan? Nah, tapi ini ternyata juga jadi bukti bahwa ini ada yang telah membuktikan bahwa ada juga yang akhirnya telah memilih jalan sendiri dan tidak menyesal. Tidak. Tuh, tidak disesali, bahkan mendapat begitu banyak kebaikan dari sejauh perjalanan ini betul. Kan. Yang justru saya dengan saya memilih agama sendiri, saya memilih tahun 97 saya masuk 97 saya masuk Kristen setelah sebelumnya juga ikut aliran mama. Jadi 97 saya memantapkan diri, saya benar-benar mengamalkan apa yang Tuhan, apa yang Alkitab ajarkan. Proses pasti ada, orang tidak percaya pasti banyak, tapi mau tetap maju. Saya tetap maju karena buat saya harus bisa menjadi bukti kepada orang lain. Karena salah satu fungsi kita beragama adalah kita harus menjadi bukti, menjadi orang baik, menjadi orang yang ramah, menjadi orang yang siap sedia di saat kita dibutuhkan. Jangan menjadi kan kadang ada orang yang makin beragama makin kenceng kan kayak menjauhi pergaulan, nggak mau ngobrol dengan orang yang tidak seiman, bahkan yang paling parah seiman pun tapi tidak selevel, tidak mau diajak ngobrol. Kalaupun dia ngobrol kita kayak dihakimi, kayak maksudnya kayak ditanya terus kenapa nggak begini, kenapa nggak begini. Nah, jadi Mongol mengambil keputusan tahun 97 itu sampai hari ini. Saking teguhnya imanku, ada yang nawarin aku sekolah pendeta ke Jakarta, mau ikut Pak Ustadz. Umur berapa waktu itu Bang? Masih berondong. Oke. Ya kan, pokoknya saya tahun 78 lah gitu. Jadi mantap. Tapi mohon maaf, itu masih benar-benar saya radikal di agamaku. Ya kan, tapi ternyata pas nyampe ke Jakarta, saya diperhadapkan dan belajar banyak hal. Makin banyak ketemu orang, kadang suka bener juga, kadang ada yang orang bilang, lu tuh mainnya kurang jauh. Coy. Jadi dengan saya berteman dengan ustadz, saya berteman dengan banyak orang, dari situ saya belajar banyak. Saya bisa menjadi salah satu panitia Maulid Nabi, bawa proposal padahal KTP ku Kristen. Karena buat saya ingin mengimpartasikan tidak lagi hanya bicara tentang agama, tetapi dampak dari engkau beragama itu apa. Itu, Masya Allah. Dulu ada kisah dalam Islam kayak gini, Bang Mama. Nabi Musa itu kan salah satu mujizatnya bisa bicara langsung dengan Allah, Nabi Musa alaihissalam. Jadi kayak pernah nanya gitu, sudah senangkah engkau? Aku ya sholat rajin, karena kami berimannya semua Nabi kan Muslim ya, sholat udah dilakuin, ibadah udah dilakuin. Ternyata jawabannya, kalau kamu belum, kan kenapa? Karena kalau kamu ibadah, yang dapat kebaikan dari ibadahnya ya kamu. Tapi aku baru seneng ya kalau engkau meletakkan kebahagiaan di orang lain. Ya, memang harus jadi kebaikan sih bagi orang lain. Bahkan kayak di dalam Islam ya, kita kemarin sempat yang episode yang bahas rukun Islam pertama syahadat, kedua sholat, yang ketiga kadang orang kebalik, zakat dulu atau puasa dulu. Ternyata kan zakat dulu. Ketika ditanya alasannya kenapa, salah satunya zakat itu di Al-Quran diulang 30 kali, 26 kalinya barengan dengan sholat. Jadi nempel banget kayak wa aqimus sholata wa yu'tuz zakah sepaket.
Penjelasan lainnya, orang serajin-rajinnya puasa yang dapat kebaikannya dia. Zakat dibayar, yang dapat manfaat tuntas kemiskinan, bisa jadi solusi luar Saya biasa. melakukan itu, Pak Ustaz. Bayar zakat maksudnya? Setiap kali bulan puasa, saya selalu ke masjid terdekat di Masjid rumah. terdekat. Saya selalu mengantarkan beras 1 karung besar. Yang 50 kilo. Iya. Jadi saya ingin berbagi. Dengan beras ini saya bisa berbagi kepada orang di sekitar kami yang mungkin ada yang kurang. Tapi kalau dalam 3 bulan sekali ke Panti Werda. Udah ada yang langganan berarti. Iya, maksudnya. di Bogor. Bang Mua pernah ke Jepang nggak? Pernah. Di Jepang juga kan ternyata krisis pemuda itu, orang pada nggak mau nikah, Iya. anak dianggap jadi ngapain, rugi, harus biayain ini segala macam. Jadi memang kalau Neneknya digendong dibawa ke gunung, ditinggalin di gunung. diperhatiinnya memang ya banyak yang sepuh sampai dibilang kenapa di sana banyak film porno, ya karena orang pada nggak mau nikah. Kenapa di Korea banyak drama romantis? Karena perceraian tinggi, jadi dibikin nikah tuh indah banget. Saya heran, kenapa di Indonesia banyaknya film azab, Bang? Nanti gimana? Itu juga saya tuh teman azab suamiku bersuami. Tapi apa karena mungkin sekarang juga kan banyak nih Pak Ustadz. Saya mohon maaf nih, ada keluhan beberapa teman saya. Ini orang-orangnya ada, boleh ditanya. Mereka tuh suka ngeluh. Kenapa sih mereka udah jarang maksudnya ke sholat Jumat atau jarang ke gereja? Karena mungkin tauziahnya, kalau bahasa Kristennya khotbahnya, tidak lagi memperbaiki akhlak manusia. Kalau kami di gereja dikit-dikit sholat perpuluhan, dikit-dikit soal Yaochien, Meyuchien ya, dikit-dikit soal duit. Kalau sekarang di teman-teman agama Muslim katanya dikit-dikit jihad, itu iya. Tetapi kan tidak harus setiap minggu hal yang sama kan. Ya sekali-sekali tentang bagaimana akhlak budi kita bisa diperbaiki untuk bisa mendatangkan kebaikan. Menyeluruh lah ya. Iya. Nah, apakah mungkin gara-gara itu? Ya berpangkal dari tadi sih, imannya dulu, beriman kepada Allah, ketauhidan. Jadi memang banyak juga teman-teman kayak di Muslim yang akhirnya memulainya udah kita bahas dari itu dulu aja. Karena semua ilmu yang juga tidak didampingi dengan tazkiyatun nafs, penyucian jiwa, belajar tajwid itu ilmu tentang baca tulis Al-Quran dengan benar, baca Al-Quran dengan baik dan benar. Nggak pakai ilmu penyucian jiwa, beda dikit berantem, bacaanmu salah, bisa sampai main vonis sendiri, kamu bukan Islam dan yang lain-lain. Perkara beda bacaan, padahal kan ngaji katanya harus bikin tambah jadi baik, dia malah kayak begitu. Jadi ya harus menyeluruh, itu memang. Jadi jadi renungan juga, sampai kalau balik lagi tadi renungan yang kenapa di Indonesia banyak yang balik lagi film azab, ya mungkin karena banyak yang ngakunya bertuhan tapi tidak takut Tuhan, ya Allahu a'lam. Ya juga ya. Tapi kita kembali lagi ke topik kita. Siap. Tentang agama sebagai keturunan. Apakah kita wajib memiliki kewajiban moral untuk mengikuti agama dari orang tua? Kalau dalam Islam yang saya yakini kan sejatinya agama yang Allah ciptakan cuman satu, Islam. Kami meyakininya. Surat ketiga Ali Imran ayat 19, Inna dina indallahil Islam. Agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Terus berarti kalau misal ternyata orang tua agamanya bukan itu, ya sudah, kita diwajibkan sekali untuk berbuat baik kepada mereka meskipun mereka beda kepercayaan. Diwajibkan, bahkan di dalam Islam kalau lagi sholat yang sunnah, lagi duha, terus udah gitu dipanggil, nah sini harus dibatalin itu. Kalau lagi sholat yang sunnah, kalau yang wajib beda cerita. Jadi wajib ke manusia sama wajib ke Allah, dahuluin wajib ke Allah. Tapi wajib sunnah ke Allah sama wajib ke manusia, dahuluin ke yang ke manusia dulu. Wajib. Bahkan sampai dinasihatin oleh guru kami gini, dalam Islam itu kalau orang tua berkata, nak 1 tambah 1 itu 5 loh. Iya bu, iya, udah bener. Selagi perintahnya bukan nyuruh menyembah kepada selain Allah atau nyuruh kita maksiat, enggak, silakan. Bahkan dalam Islam, kalau misalkan ada orang tua ngelahirin anak, hari pertama lahir langsung dibuang ke tempat sampah, 30 tahun kemudian ini anak jadi konglomerat, tiba-tiba orang tuanya datang. Nah, kami orang tua yang dulu buang kamu, minta duit dong. Menurut Islam kasih atau jangan? Kasih. Tapi dia jahat. Iya, ada balasannya di sisi Allah. Terus ngapain berbuat baik? Berbuat baik biar karena Allah suka, bukan supaya dibaikin mereka.
Jadi sesederhana ketika lempeng dulu nurut kepada Allahnya, sisanya diwajibin berbuat baik kepada orang tua, mau beda akidah, mau beda kepercayaan. Jadi salah satu bukti orang imannya benar, makin baik pasti ke orang tuanya. Berarti sebelum anak dapat menentukan pilihannya, agama yang dipeluk anak harus mengikuti agama orang tuanya. Itu jadinya secara default ya. Tapi kan nanti kan makin gede dan dia punya waktu Ini kan dia nyari. kecil nih Pak Ustadz, ya Iya. kan? Ayah dan ibunya Muslim. Iya. Berarti otomatis anak mau tidak mau akan mengikuti agama orang tuanya. Betul. Tetapi yang jadi permasalahan kalau ayah dan ibunya beda agama. Nah itu dia kan Anak jadi itu tambah harus bingung. ikut. Iya ya. Tambah bingung. Makanya kalau di dalam Islam ya dilarang sih untuk ya kayak perempuan, seorang ibu seorang wanita untuk nikah sama yang beda keyakinan bukan Islam. Sama juga di Kristen juga begitu. gitu ya. Bahkan di Kristen ditulis gelap dan terang tidak mungkin bisa bersatu. Sampai ditegasin kayak Iya. gitu. Jadi kudu benar-benar tadi, karena kalau misalkan beda jalan hidup istilahnya, ya bingung nanti anaknya gimana. Kata mama boleh, tapi kata papa nggak boleh. Jadi saya harus ikut yang mana? Walaupun nanti proses belajar. Tapi ternyata orang, misalkan dari sudut pandang Islam, ya dia orang tuanya bukan Islam, makanya dia waktu kecil nggak Islam. Ya kan termaafkan, karena anak kecil belum akil balik. Tapi kan belum kena dosa. ada loh Pak Ustadz yang selalu bilang, kan masih anak kecil, nanti aja Gampangin, akil memang. balik. Padahal kan kalau tidak terdidik dari kecil, nanti dia pasti akan jadi tambeng dong. Betul sih, tapi juga menyaksikan ada yang benar-benar kenal Islamnya telat banget, udah umur 50 lebih, tapi tahu-tahu 3 bulan ngaji, udah duluan hafalannya banyakan dia. Kadang ya kalau itu sih kalau Allah udah kasih hidayah ya. Iya betul. Toh kalau misalkan ternyata, makanya bahkan kalau ada orang-orang yang kalau Islam yang paling benar katanya. Terus gimana orang yang tinggalnya di pulau, nggak pernah ada agama apapun masuk ke dalam situ? Dia gimana? Ya kalau dia tidak pernah ada seseorang pun yang menyampaikan tentang risalah, ya dia kan baru jadi ke masalah kalau misalkan ada yang udah menyampaikan, tapi ternyata dia memilih untuk tidak mau ngambil. Ada orang ngajakin berbuat baik, enggak, saya pengen tetap zolim, saya pengen tetap korupsi, nyuri, dan yang lain-lain. Itu baru jadi keburukan. Kalau soal mu'alaf dan murtad, itu boleh nggak Pak Ustadz jelasin lebih, biar lebih mengol. Oh iya, kalau mu'alaf tuh ini, murtad tuh begini. Mu'alaf secara bahasa itu yang dilembutkan sebetulnya. Hatinya dilembutkan sehingga akhirnya menerima risalah Islam. Ya murtad kebalikannya. Keluar dari mengeraskan Islam. hati. Iya, dari Islam dia akhirnya keluar kepada selain Islam. Maka itu baru secara bahasanya. Bagaimana cara kita bersikapnya? Ya udah, tinggal gimana caranya aja kita dakwahnya yang baik, amal ma'ruf, nahi munkar, sibuk jadi kebaikan. Karena ya kalau suatu saat dia dapat hidayahnya lagi dari Allah, kadang nggak usah kita ceramahin, nggak usah kita dakwahin, dia bisa balik jadi baik sendiri. Betul. Tinggal gimana sibuk caranya. Jadi setiap kali ngelihat orang tuh, gimana caranya aku dapat pahala dari dia? Bantuin dia ke, mau dia kayak gimana ke? Balik lagi kita meninggal nggak ditanya kelakuan orang soalnya, ditanya kelakuan masing-masing. Tapi kadang kita suka sibuk sama mulut orang, padahal surga kita bukan di mulut orang. Sama Jadi juga capek sendiri. di Kristen juga ada begitu. Ada satu ayat Alkitab tuh Tuhan bilang begini. Ada orang yang mati, terus dia ke Tuhan gitu. Tuhan, Ya. aku kan udah pernah melayanimu, aku udah khotbah sana sini, Ya. aku udah nyembuhin Ya, orang disebutnya atas pelayanan ya, namamu, soalnya. ya kan? Tuhan bilang begini, aku tidak mengenal engkau, hanya dari hadapanku. Wah, malah diusir Karena sebenarnya engkau ngelakuin itu semua, ya kan? niatnya salah Iya. untuk dianggap Dipandang sebagai orang, Iya. kalau perlu untuk memperkaya diri. Saya sejujurnya bisa-bisa aja Pak Ustadz kayak begitu. Saya diundang gereja atau diundang acara maulid atau acara mungkin ada harla pesantren, saya bisa aja minta tarif. Tetapi saya selalu bilang sama manajemen, untuk urusan agama jangan pernah kirim red. Tanya ke pihak pengundang ada budget berapa. Dia bilang gope, terima. Bos kecil, yang ngasih yang di atas. Yang menciptakan langit dan bumi yang ngasih, jangan lu bilang kecil. Betul sekali banyak. Iya kan? 500 di mata manusia kecil. Tapi kalau yang ngasih Allah itu kebeli dunia, bro. Iya, kadang-kadang ya
Ya lucu aja kalau ada yang ngakunya Selalu merasa kekurangan. kurang, mungkin bukan, makanya kita yakinnya bukan nikmatnya yang tidak ada, syukurnya aja yang tidak ada. Bohong banget dibilang nggak ada nikmatnya, mah nikmat tuh banyak, hidayah juga di mana-mana. Sampai ada pengibaratan kayak gini kan, kayak di masjid ada yang bagiin makanan cukup untuk semuanya, dia nggak ngambil, di tengah jalan dia mati, salah siapa? Ya dia, suruh siapa nggak ngambil, orang tersedia untuk dia. Kayak kita juga kalau mau ngelihat pelajaran tuh banyak di kiri kanan sekeliling, kita bisa ambil jadi kebaikan. Kita nggak mau ngambil, sekenaannya aja kita pengennya hidup seperti apa. Tahu-tahu kena batunya sendiri, ngambek sendiri lagi, bahkan nyalahin Allah. Kenapa engkau beginikan saya ya Allah? Sama tuh. Aduh, Di kompleks Pongol ada begitu tuh. Tetangga udah Seagama sama Mongol bahkan. Udah diumumin di musola akan ada banjir. Disuruh pindah. Barang-barang lantai 1 naikin ke lantai 2. Iya. Dia bilang, saya percaya pertolongan Tuhan itu selalu ya dan amin. Nah masuk. Tahu namanya juga stand up comedy kan. Gua lewat, gua liatin, lo masuk bu. Iya Pak Pongol masuk. Soalnya kami serumah nggak sehati dalam berdoa. Saya bilang bu, sehati nggak sehati sih sebenarnya nggak ngaruh. Kalau pingin airnya nggak masuk mah jangan doa, minta tongkat Nabi Musa. Jadi taruh depan rumah airnya bisa. Maksudnya udah diumumin, Bebel ya. Jadi kadang wah kan kita doanya kadang-kadang akal manusia tuh dikasih Tuhan. Kenapa kita berbeda dengan binatang tuh? Salah satunya karena kita punya akal budi. Betul. Jadi bukan cuma punya akal, jadi dipakai di setiap hari. Nah, kalau menurut Ko Denis nih, tentang pindah agama karena nggak mau banyak aturan. Misalkan ibadah yang nggak perlu setiap hari, sholat nggak usah 5 hari sekali, gue pindah agama lain deh, kayaknya ibadahnya cuma hari Minggu. Atau gue pindah agama lain deh, nyembah batu, nggak ada tuntutan, nggak ada 2,5%, paling cuma 1%. Nah, itu gimana? Saya nganggapnya mereka belum tahu aja kali, dan juga belum yakin bahwa kalau walaupun iya sehari 5 kali, tapi kalau dia udah benar-benar yakin bahwa perintah itu jadi kebaikan buat dirinya, ya kan dilakuin. Kayak misalkan kan ketika orang udah benar-benar yakin, misalkan nih, saya yakin banget ini tanah bakal nguntungin saya. Mau dibilang harganya berapa kek, mau dibilang ini nggak akan nilainya naik kek, tapi entah gimana dia yakin, saya yakin. Kalau perlu saya harus ngutang, harus gimana, saya beli ini karena saya yakin banget. Kalau udah yakin kan terus aja kan dijalanin. Yang bikin kita takut kan karena ketidaktahuan dan ketidakyakinan. Kita suruh masuk ke dalam kamar itu, pasti nggak mau, udah mah gelap, nggak tahu apa yang ada di dalam. Begitu besoknya kita buka siang-siang, ya kosong. Begitu udah tahu kosong, besoknya suruh masuk lagi, petantang betenteng karena yakin betul di dalamnya nggak ada apa-apa. Makanya tinggal yuk timbulin dulu. Berarti kalau misalnya ada yang belum tahu dan belum yakin, ya itulah tugas kitanya, ya tunjukin kebaikan, tunjukin bahwa nih ya ibarat kayak Mongol kalau cerita kayak di awal bahwa saya berhasil jadi bukti meskipun kata orang dulu ya yatim piatu atau apa segala macam. Enggak ada alasan. Kalau kita mau berusaha, bismillah, beneran bahkan bisa saya jadi. bahkan saya kayak dikutuk oleh keluarga. Dikutuk Iya, gimana? bahkan Bang? ada saudara-saudara yang bilang, paling juga lu jadi satpam. Diremehin. Iya. Mau jadi apa? Palingannya cuma jadi satpam. Di depan Bang Momol, ngomong. Udah bukan ngomongin di belakang lagi. Bukan lagi di belakang, udah di depan kita. Karena waktu itu kan Mongol ceritanya lulus SMP. Oke. Toh, pingin masuk SMA. Iya. Pingin kuliah. Karena kan kita juga bukan orang yang tidak punya. Orang Oma Juragan gitu kan. Saya cucu pertama laki. Saya pingin sekolah dong. Lari di SMP. Masuk SMA karena saya masuk 10 besar. Oke. Saya jago matematika sama bahasa Inggris. Mau dong gitu kan. Terus kita ngomong ke Oma. Mongol mau sekolah nih. SMA. Mau sekolah begini. Oma bilang, for apa mau sekolah tinggi-tinggi begitu tuh. Terus saudara satu bilang, for apa nggak mau sekolah? Paling juga cuma jadi satpam. Nah, jadi kayak bukannya kita diangkat, tapi memang Itu dibanting jatuh. tapi kan itulah yang membuat kita pingin jadi bukti. Betul. Ya kan? Bagi sebagian orang malah jadi pecutan, motivasi. Penasaran tadi Bang. Yang saya tahu Bang Bao kan nggak cuma stand up ya, tapi juga kadang diminta mungkin kayak bicara di gereja, Jadi sharing, gitu, kalau sharing Mongol gitu ya. kan.
metode dakwahnya itu gimana? Kalau kita kan ya sama dakwah juga Iya, saya. iya. Ada kayak metodenya Iya, atau cara iya. pendekatannya. Kalau kayak cara Bang Mongo, Sama. Saya dari awal saya diundang di gereja untuk sharing tentang hidup karena kan saya bukti kebaikan Tuhan, Pak Ustadz. nah, Ya kan? Maksudnya kita ingin share ke orang lain. Nah, saya ngajarin tentang 3 hal rahasia sukses hidup Mongol. Saya sharing ke mereka. 1, jaga hati. Jadi aku tidak pernah mengizinkan hatiku iri terhadap orang lain. Wah, dia cincinnya gede banget. Wah, kayaknya ini kalungnya emas 50 gram nih. Tidak semua benda berwarna kuning itu emas. Karena kan ada juga rantai yang pembuan lembek. rose gold. Ya kan, jadi jangan dipercaya. Jadi saya nggak mau iri dengan orang lain begini-begini. Wah, mereka ke Amerika gitu. Dan bisnis kelas, saya nggak mau iri. Bisnis sama ekonomi nyampenya sampai sama. Turunnya ada yang beda bisnis duluan. Tetap aja di bawah dia nunggu koper. Jadi nggak peduli lu mau bisnis. Justru bisnis itu yang paling pertama kalau pesawat jatuh yang meninggal berbarengan. Kan di belakang masih bisa lompat. Dia duduknya di yang bisnis aja banyak masalah, tetap aja tidur nggak bisa tidur, stres. Nah, Yang jadi ekonomi maksudnya malah pulas. saya pingin share tentang hati. Jadi saya suruh anak-anak muda tuh tentang Tadi, hati. satu jaga Baru yang hati. kedua tentang pikiran, Pak Ustadz. Oke. Di Alkitab tuh ada Yesus berkata, Paulus tuh ngomong kepada kepada orang-orang di Roma bahwa janganlah memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Jadi kita nggak usah terlalu banyak mikir gitu loh. Iya. Karena hidup ini Insecure dijalani. nanti ya dia. Itu kata Amak Mongol, hidup ini dijalani bukan dipikirin. Jadi kita ayo, kalau nggak perlu dipikir, nggak usah dipikir. Tapi Bang Mongol kan situ ada kuntilanak. Ya nggak usah dipikirin tuh kuntilanaknya gitu. Belum tentu kejadian juga. Iya, Lagian belum. kepedean banget kuntilanaknya bakal gangguin. Nah, emang lu seganteng Fajar Boy. Kalau gua kan masih Fajar Boy lebih ganteng. Jadi kayak baru yang terakhir tuh saya ngomongin tentang Amsal 9 bilang begini. Janganlah kepandaian itu boleh. Tetapi janganlah pernah tergesa-gesa karena tergesa-gesa akan membuat engkau salah langkah. Itu dari Amsal itu suratnya Salomo. Kalau di Islam Nabi Sulaiman. Nah, dia memberi hikmat tuh maksudnya kita jangan tergesa-gesa, nyantai aja jalannya. Kalau emang udah itu takdir kita, kalau bahasa anak gaul sekarang, kalau itu udah takdir kita akan tetap jadi bagian kita. Ya nggak akan kemana. Boleh nggak sih Pak Ustadz kalau dia agamanya banyak? Satu dalam Islam Nggak boleh. masalahnya iya nggak boleh karena dalam Islam ya agama Yang tuh tadi aslinya ya, cuma satu. Sadat ya, Iya bener cuma ya. satu gitu. Jadi kalau dia banyak berarti yang diikutin yang dari mana Oh, itu berarti teh. KTP-nya agamanya bergiliran. Dibikin hologram tuh. Kalau dilihat dari sini gini, dilihat dari di situ beda. Berarti kayak temen Mongol ke Thailand operasi kelamin. Aduh, Dia nambah 1. jadi hybrid tuh. Jadi kelaminnya ganda campuran. Orang Jawa, Berdosa. Ini konten apa sih? orang Jawa Dikat ya. bilangnya Laura tuh. Lanang ora, wadon ora. Dan ini nama siangnya Paul, nama malamnya Paula. Jadi dengan begitu berarti agama itu pilihan atau keturunan atau keyakinan. Di awal itu keturunan ngikut orang tuanya. Iya. Tapi kita manusia itu diberikan pilihan. Oke. Dan pilihan itu yang harus kita pertanggungjawabkan. Oke.